Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kembali lagi di YouTube channel Asian Survivor. Ini adalah kebun cabai milik Pak Sam. Di sini pertumbuhannya sangat bagus. Jadi kebun cabai ini dikembangkan oleh Pak Sam sambil juga mengelola pondok kita, kebun kita juga, dan membantu kita juga untuk merawat kambing-kambing yang ada di sebelah sini bersama kedua anaknya yang juga sekolah. Jadi karena jarak dari rumah aslinya atau rumahnya itu cukup jauh di daerah transmigrasi, jadi kemudian kita mengajak beliau untuk tinggal di sini sambil berkebun, sambil anaknya bisa sekolah lebih dekat seperti itu. Nah, ini cabenya, saya kalau ini nggak tahu ya kenapa ya, seperti keriting-keriting begitu. Ini buahnya banyak sekali padahal cabenya cukup banyak. Jadi ini hanya dengan modal kotoran ayam aja sih. Kotoran ayam cukup intens diaplikasikan untuk tanaman cabenya sehingga buahnya juga bagus. Jadi pola tanaman organik begini tentu sangat menguntungkan petani, dan ini bisa terus panen sampai bulan Ramadan nanti ya. Jadi bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah buat keluarga Pak Sam. Nah, ini bisa dilihat sini kotoran ayamnya cukup padat, memang cukup banyak diaplikasikan tuh. Bisa terlihat perbedaan tanah antara kompos kotoran ayam dan juga tanah di sekitarnya. Kemarin kita support kotoran ayam juga buat beliau sehingga bisa lebih bersemangat berkebun di sini. Ini lahannya sangat bagus, cabenya juga, pertumbuhannya juga sangat bagus seperti ini Sobat Survivor. Tuh. Wah, buahnya banyak banget. Tuh, sudah mungkin dalam waktu dekat ini panen perdana ya. Sudah banyak yang merah-merah tapi belum secara keseluruhan. Tuh. Pertumbuhannya sangat bagus. Sebelah sana itu ada kandang kambing kita. Kita buatkan umbaran supaya lebih nyaman tinggalnya. Cabenya Pak Sam, Sobat Survivor. Buahnya sudah ada yang merah-merah juga tuh. Jadi uniknya dari cabenya Pak Sam ini adalah beliau tidak mau mengambil bibit yang dijual di toko pertanian, tapi beliau mengambil bibit turunan. Beliau meyakini itu jauh lebih adaptif menghadapi kondisi cuaca dan kondisi hama yang ada di Kalimantan, karena indukannya sudah terbiasa begitu. Jadi pola pembelajaran semacam ini tentu dari pengalaman mereka bercocok tanam cabai di sini. Bisa dilihat cabainya sangat bagus pertumbuhannya, walaupun mungkin kalau di pertanian modern harusnya bisa lebih padat lagi. Tapi dengan begini tanaman cabai itu bisa berumur panjang seperti itu dan bisa menghasilkan kualitas cabai yang bagus juga. Ukurannya besar-besar karena tanamannya tidak terlalu padat seperti itu. Bahkan dalam satu bedeng saja itu cuma satu baris saja. Di beberapa perkebunan yang saya perhatikan mereka kembangkan, ya, ini sampai tumpeh-tumpeh buahnya nih. Di beberapa contoh pertanian saya lihat mereka tanamnya dua baris gitu, terus juga mereka menggunakan mulsa, dan intensitas penggunaan pupuk kimianya cukup tinggi, terutama racun. Nah, kalau Pak Sam ini lebih mengandalkan kearifan lokal ya, terkait pupuk maupun juga obat-obatan yang digunakan juga sebisanya itu organik. Dan hasilnya seperti ini. Seperti di bawah ini, kotoran ayam ini cukup lama bertahan di bawah sehingga akan terus membantu kesuburan dari tanaman-tanaman ini sendiri. Jadi buahnya bisa sepadat ini Sobat Survivor. Tuh. Sementara juga masih banyak lahan-lahan lainnya juga yang nanti bisa dikembangkan, tapi dengan teknik manual tentu itu sangat berat. Karena itu masih perjuangan memang sini untuk mengolah lahan bisa sesubur ini Sobat Survivor. Waduh, bagus banget pertumbuhannya. Jadi ini tentu sangat membantu nantinya untuk kebutuhan perekonomian beliau, terutama sekolah anaknya juga Sobat Survivor.
Kalau kita bisa lihat keseluruhan dari sini, lumayan, mungkin ada sekitar 2000 pokok lah. Bisa menghasilkan, kalau misalnya menghasilkan dari 2000 pokok, dari setiap pokok bisa menghasilkan 5 kilo cabai sepanjang hidupnya, maka itu sudah bisa mengembalikan modal tanam seperti itu, dan bisa mengembangkan lebih luas lagi bila mana beliau masih ingin memperluas lahannya ini. Tapi tentu itu sangat menarik bagi beliau karena sudah mencoba di budidaya perdana ini, dan hasilnya juga tidak main-main, sangat bagus pertumbuhannya tuh. Nah sobat survivor, di lahan ini kita sudah bebaskan untuk kita kembangkan proyek lainnya nanti. Proyek apapun itu tentu makin seru ya terkait konten YouTube kita. Jadi bersama kawan-kawan Pandawa 5 nantinya. Nah, ini cabenya. Ngiler lihat cabenya ya. Tapi sebenarnya saya bukan pencinta cabai sih. Makanan yang terlalu pedas juga itu tidak bisa saya konsumsi. Oke, jadi ini lahannya sekitar 40 kali 17 ini sudah kita bersihkan untuk upcoming Pandawas project. Jadi ini sudah dibersihkan sobat survivor. Pastikan lahan ini aman untuk nantinya untuk dikembangkan menjadi tempat untuk bisa berkumpul dan membuat konten-konten kreatif lainnya tentunya. Seperti apa nanti, tentu itu akan menarik untuk selalu disimak nantinya. Sini nanti ada Bang Yusran, ada Mas Bejo, Petru, dan juga Mas Arif sebelah sini. Dan ke belakang ini itu juga kita punya lahan kandang kambing yang terus kita upgrade ya. Dan nantinya juga kita akan bangun di sini. Pak Ase juga berkomitmen akan mensupport kita bila mana pakannya sudah kita tanam semua. Untuk saat ini kita masih dalam proses pembibitan pakan kambing. Nah, ini adalah kambing kita. Memang masih perlu perjuangan memang. Dan di sini ada kolam ikan. Kemarin saya iseng-iseng coba-coba bikin kolam ikan, dan ternyata pertumbuhan ikan nilainya sangat bagus di sebelah sini. Di bawah sini ada sekitar itu ikannya lagi makan tuh di bawah tuh, sekitar 300 ekor ikan, lebih dari 300 ekor ikan sih mereka lagi makan. Sudah mulai besar-besar ikannya, walaupun tidak terlihat, tapi sebenarnya ini ikannya cukup padat di dalamnya. Kalau pagi-pagi tuh kenapa tuh ya, ada nila, ada lelenya juga. Suasana pagi selalu menyenangkan untuk melihat tanaman-tanaman yang subur-subur seperti ini. Kambingnya sudah bersiap untuk mencari makan di luar. Nah ini sayangnya kurang terurus ya, kenapa ya, entah kenapa. Sebelah sana terurus dengan baik, sebelah sini kurang terurus. Pas sebenarnya buahnya banyak. Nah ini kuning-kuning begini tuh. Biasanya kalau kebun-kebun yang ditinggalkan tuh biasanya seperti ini nih, nggak terurus. Nah yang terurus tuh hijau-hijau seperti di sana tuh, hijau royo-royo. Hijau royo-royo sobat survivor. Ini salah satu kebun yang menginspirasi kita tentunya. Dan kita memang mengajak mereka berkebun di sini di lahan yang lebih menguntungkan, mengingat Pak Sam bersama sahabat-sahabatnya yang berkebun di sini, kondisi lahannya itu sangat tidak memungkinkan untuk berkebun. Kondisi lahannya yang pasang surut, susah untuk tanaman-tanaman hortikultura seperti ini. Di sini tidak terlalu ngoyo, bisa tetap menghasilkan cabai seperti ini. Apalagi kalau tambah diseriusin lagi gitu ya. Kalau di SPD 2 lokasi yang pasang surut itu harus dibuat tinggi gulutannya. Itu pun juga kadang belum selamat kalau sedang pasang tinggi-tingginya. Jadi tentu kita senang beliau berkebun di sini dan bisa menghasilkan rezeki dari lahan pinjam pakai semacam ini. Di sana itu ada pondok kita. Di sana
Juga ada 2 anak sekolah yang bisa sekolah lebih dekat dari sini. Baik Sobat Survivor, demikian video singkat kita. Bila suka dengan video ini, tetap support YouTube channel Asian Survivor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap semangat, tetap survive Asian Survivor.